Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yakni beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang umur, sehingga kita dapat berkumpul Allah. Walaupun dalam sekarang kondisi pandemi corona ini, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita, Allah jauhkan kita dari segala penyakit, terutama penyakit yang sedang melanda negeri tercinta kita ini, yakni pandemi corona. Insyaallah salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam, manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang maha agung, yang diagungkan oleh maha agung, yakni siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah limpah kepada keluarga, para sahabat, pada para pengikutnya, sehingga kita para umatnya yang insya Allah setia kepada beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak yang Bapak cintai, sekian lama kita baru bertemu kali ini ya. Pembelajaran kita adakan kali ini dengan Zoom ya, dikarenakan kondisi ini sedang ada COVID-19. Jadi pembelajaran kita adakan jarak jauh, tapi itu semua tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu, untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak ingin silahkan berdoa dulu terlebih dahulu. Bapak percayakan kepada ketua kelasnya, Teja, silahkan pimpin doa. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak ingin absen dulu ya, satu persatu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke. Yang pertama Bella hadir? Ada. Nurul, Neneng, Dini, Eja, Ilman, Said, lagi yang tidak hadir. Oh ya, yang belum Bapak sebutkan namanya. Oh iya, tidak tersebutkan ya, Bapak lupa, mungkin belum bayaran ya. Iya, bisa. Ya, semuanya hadir ya. Yang tidak hadir hanya siapa? Oh, Syarifah. Terus siapa lagi? Oh, Ngadiman nggak hadir ya. Obat keterangannya sakit apa aja? Oh, sakit ya. Baik, terima kasih. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kita melanjutkan pembelajaran yang sebulan lalu karena terjeda, yaitu kita itu pernah membahas tentang berbakti kepada orang tua ya, berbakti kepada orang tua waktu di bulan yang lalu ya. Ada yang masih ingat kita itu mengapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Ya, karena kedua orang tua kita itu sangat banyak berjasa kepada kita, terutama beliau, ibu bapak kita rela kerja banting tulang hanya untuk anak-anaknya ya, hanya untuk anak-anaknya. Begitulah kasih sayang orang tua yang tidak terhapus oleh masa ya. Tidak akan terhitung walaupun kita punya miliaran uang ataupun sejuta kekayaan, itu semua tidak akan bisa menggantikan apa yang telah diberikan orang tua kita kepada kita ya. Begitu anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada kali ini pembelajaran dalam Zoom ini, yaitu kita sekarang akan membahas tentang, kelihatan tidak
Kalau tidak kelihatan silahkan di zoom sendiri kalau bisa ya. Ya, ini kita akan membahas tentang kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Baik anak-anak, ada yang tahu siapa saja Rasul yang bergelar Ulul Azmi? Ada yang tahu? Nurul tahu kan? Tidak tahu? Coba Taja tahu? Ya, sebutkan. Ya, siapa? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah, ya betul sekali, Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang bergelar Ulul Azmi ini yaitu ada lima ya. Rasul yang bergelar Ulul Azmi ini ada 5. Kenapa Rasul ini diberi gelar Ulul Azmi? Ada yang tahu? Ya, jadi Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Rasul yang memiliki keistimewaan, yaitu yang mempunyai kesabaran dan ketawakalan penuh, terutama dalam berdakwah kepada umat-umatnya ya. Contoh yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pada masanya Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa, diberikan cobaan yang luar biasa, yaitu demi berdakwah kepada umatnya, yaitu beliau sampai sampai pernah dibakar hidup-hidup oleh, ada yang tahu nama raja yang membakarnya? Ya, Raja Namrud. Ya, beliau dibakar hidup-hidup. Bayangkan, jangankan dibakar, kita kena api saja sedikit itu panasnya luar biasa ya, apalagi dibakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi subhanallah, dengan kuasa Allah itu Nabi Ibrahim setelah dibakar itu rasanya itu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, itu di dalam api tersebut sangat sejuk, luar biasa ya. Allah kalau sudah berkuasa itu luar biasa, tidak ada yang tidak bisa baginya ya. Itu terasa sejuk apinya, dan bahkan beliau Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut dengan badan utuh, tidak ada yang terbakar satu pun, bulu-bulunya pun tidak ada yang terbakar ya, semuanya utuh. Subhanallah ya, itulah kuasa Allah ya. Yang kedua yaitu Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh pun sangat luar biasa ya dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam, agama Allah. Dan beliau itu sampai rela ya. Beliau menyebarkan agama Islam dengan penuh, dengan jiwa raganya, sampai bahkan yang menyedihkan itu anaknya sendiri yang tidak mau mengikuti ayahnya, yaitu Nabi Nuh, masuk Islam. Dan seperti yang kita kenal sejarah itu, Nabi Nuh itu membuat suatu kapal ya, perahu yang Nabi Nuh itu mendapat wahyu dari Allah itu bahwasannya kotanya itu akan mengalami banjir yang besar. Maka dari itu Nabi Nuh dan para umatnya, pengikutnya itu membuat kapal ya. Zaman sekarang kalau kita membuat kapal di daratan, itu Nabi Nuh itu membuat kapal atau perahu itu di dataran tinggi, disebutkan perbukitan ya. Di perbukitan ya, membuat perahu
Dan bahkan Nabi Nuh itu dicela oleh para pengikutnya di situ ya, yang bertentangan dengan Nabi Nuh. Disebut Nabi Nuh gila lah, Nabi Nuh tidak waras dan sebagainya. Karena membuat perahu di atas bukit. Ya, memang kalau secara logika itu seperti itu, tapi karena beliau sudah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa diberitahukan bahwa Allah akan menurunkan hujan deras dan akan mengakibatkan desa tersebut terserang bencana banjir. Dan Nabi Nuh pun membuat perahu bersama umatnya yang mengikutinya, yaitu membuat perahu. Dan ketika itu benar saja Allah menurunkan hujan berapa malam itu berturut-turut itu hujan turun terus menerus sampai mengakibatkan banjir. Dan para pengikut Nabi Nuh masuk ke dalam perahu, masuk ke dalam kapal bersama para binatang-binatang yang mengikutinya. Dan tentu saja setelah hujan itu reda, semua pulau itu, semua desa itu rata dengan air ya, tenggelam. Dan bahkan anaknya Nabi Nuh pun sangat disayangkan tidak bisa mengikuti ayahnya ke dalam perahu karena beliau murtad ya, tidak mau masuk Islam. Dan beliau tidak mau masuk Islam. Begitulah cerita singkatnya Rasul. Maka dari itu Nabi Nuh itu termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi yang memiliki kesabaran dan ketawakalan yang sangat luar biasa. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam diberikan gelar oleh Allah yaitu Rasul sebagai Rasul Ulul Azmi, yaitu dengan ketawakalannya, kesabarannya pada zaman Fir'aun. Beliau itu berdakwah pada zaman Fir'aun. Siapa yang tidak tahu Fir'aun ya? Fir'aun adalah raja Mesir yang kejam, jahat. Bahkan beliau mengaku-ngaku sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan. Naudzubillah. Dan Nabi Musa berdakwah pada saat itu bersama dengan para pengikutnya, dan di situ pun beliau mendapatkan tantangan yang luar biasa ya. Beliau menjadi bulan-bulanannya Raja Fir'aun ya. Itu pun tragedinya yaitu ketika dikejar-kejar Nabi Musa oleh Raja Fir'aun dan para pengikutnya, yaitu sampai ke dalam lautan ya. Dan subhanallah, Allah memberikan mukjizat pada Nabi Musa alaihissalam, yaitu bisa membelah lautan. Dan Nabi Musa pun dan para umatnya dapat melewati gerombolan para pasukan Nabi Nuh melalui gelombang laut yang terbelah yang dipukulkan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam karena berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan para pengikutnya dan Nabi Musa menyeberangi lautan yang terbelah tersebut. Dan subhanallahnya, ketika para pengikutnya Nabi Musa selesai menyeberangi lautan, kemudian para pengikutnya Fir'aun pun mengikuti. Dan secara tiba-tiba laut itu pun menutup kembali dan menenggelamkan para pengikutnya Fir'aun, termasuk Fir'aun. Ya, begitulah mukjizat Allah sangat luar biasa. Dan sampai sekarang pun subhanallah, jasad Fir'aun itu masih ada. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa cek langsung ke sana, ke Mesir ya, tepatnya di Mesir itu sampai sekarang itu masih utuh. Luar biasa subhanallah ya. Itu adalah kuasa Allah, karena Allah ingin memberikan berita bahwasanya memang ada dulu sejarah makhluk Allah yang sangat menentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan azab seperti itu ya. Naudzubillah subhanallahi. Baik, yang keempat yaitu ada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa pun sama bergelar Ulul Azmi, yaitu karena berkat kesabaran dan kekuatan ketabahannya dalam berdakwah pada umatnya, yaitu terutama beliau dihianati oleh muridnya sendiri, yaitu yang bernama Yuda
kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Nabi Isa ingin disalib, Allah merubah wajah murid Nabi Isa tersebut seperti Nabi Isa. Dan yang disalib pun ternyata itu muridnya, bukan Nabi Isa ya. Jadi yang disalib itu muridnya Yudas, bukan Nabi Isa. Nabi Isa seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Isa itu sebenarnya sekarang masih hidup, masih ada, cuma Allah menyembunyikannya terlebih dahulu, dan Allah akan menurunkan Nabi Isa ketika hari kiamat nanti, khususnya dalam melawan Dajjal nanti ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jaga, Allah berikan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti para jejak-jejak Rasulul Azmi yang 5 ini. Ya, yang terakhir apa anak-anak? Siapa yang diberi gelar Rasulul Azmi? Ya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi kita semua ya. Luar biasa. Tentu saja kita kenal sekali ya Nabi kita, Rasul kita. Beliau itu sangat luar biasa berdakwahnya, itu sangat luar biasa. Yaitu sejak kecil beliau itu sejak umur 6 tahun itu sudah menjadi yatim piatu ya. Beliau Rasulullah SAW waktu itu setelah ibu dan abahnya itu wafat, beliau diasuh oleh pamannya ya, pamannya. Ketika sudah tumbuh dewasa, beliau harus mengikuti pamannya berdagang ya, berdagang ke negeri Syam, mengikuti pamannya. Dan yang sangat menyedihkan tersebut, ketika Rasul diangkat, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pada umur ke-40 tahun, beliau harus berdakwah yang pertama secara sembunyi-sembunyi, dan yaitu bersama dengan yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam yaitu istrinya Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah, yaitu beliau itu Sayyidatuna Khadijah disebut juga dengan ibu muslimin, ibu mukminin, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam, ditemani oleh sahabatnya yaitu yang bernama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, yaitu orang yang pertama mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pertama ya. Dan begitu banyak Rasulullah SAW berdakwah pada zamannya itu sangat luar biasa. Beliau harus mengorbankan jiwa, raga, harta, dan semuanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah sampai sekarang hingga kita lah pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan istiqomah sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja anak-anak. Yang sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak, Bapak ingin memberikan tugas ya kepada anak-anak nanti. Silakan anak-anak masuk ke Google Classroom, nanti Bapak akan kasih kodenya. Nanti kalian di sana akan mengisi soal-soal ya yang berbentuk pilihan ganda. Nanti kalian bisa isi, kalian masuk, nanti Bapak kasih kodenya dan kalian bisa kumpulkan nanti ya Bapak ya. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak sebelumnya atas perhatiannya, atas waktunya yang telah kalian peluangkan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita senantiasa selalu menuntut ilmu, dan Allah segera musnahkan dan Allah angkat penyakit pandemi corona ini dari negeri kita, khususnya negeri kita tercinta Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Oh ya, kesimpulan dari pembelajaran kali ini,
yaitu jadi kesimpulannya, kalau ada yang lupa mohon maaf. Rasul bisa teladan Rasulul Azmi ini, yaitu mengapa Rasulul Azmi itu diberi gelar Rasulul Azmi, yaitu beliau memiliki kesabaran dan ketawakalan yang sangat luar biasa dan memiliki keistimewaan, yaitu mempunyai hati dan ketegaran untuk berdakwah yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para rasul ini gelar Rasulul Azmi, ya. Dan rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi itu ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada 5. Ya, jadi kesimpulannya itu saja ya, anaknya bisa diingat ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi anak-anak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.